Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Dahlia, mahasiswa PPG kategori 1 di Universitas Negeri Makassar. Hari ini akan melaksanakan PPL pada aksi 2 di SMPN 1 Seluma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Bersedia. Beri salam pada Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Silakan duduk. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Terus kan, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Masuk semua, Bu. Masih semua ya. Tapi ibu lihat ada beberapa bangku yang kosong. ANBK ya? Ya, Bu. Semua. Jadi walaupun teman-teman kalian ada yang ANBK, kita tetap memberikan pembelajaran. Hanya ada beberapa ya. Hari ini masih semua tanpa ada yang alfa ataupun sakit. Gimana? Siap memulai pembelajaran? Ya. Siap. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bercerita, mendongengkan sebuah cerita. Dengarkan ya? Dengarkan sebentar. Jadi, ada satu kisah di mana ada seekor belalang yang hidup di dalam kotak. Di dalam kotak. Nah, belalang tersebut terus berusaha untuk melepaskan dirinya dari kotak tersebut. Dia lompat terus, belum juga berhasil. Nah, pada suatu hari, si belalang itu berhasil melompat dan keluar dari kotaknya. Ketika dia sudah keluar, yang gembira sekali, dia melompat ke sana, melompat ke sini. Jadi hikmahnya ya, jadikan bulian dari teman-teman kalian itu sebagai motivasi agar supaya kalian lebih maju. Siapa yang ingat pembelajaran minggu lalu? Benar sekali, minggu lalu kita belajar tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial ya. Jadi bentuk mobilitas sosial ada vertikal atas, vertikal bawah, kemudian ada namanya mobilitas horizontal. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial itu ada yang mendorong, ada faktor yang mendorong seseorang supaya bisa mengalami yang namanya mobilitas sosial. Tapi juga ada yang menghambatnya. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Model pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini itu adalah model pembelajaran problem based learning. Setelah kalian melakukan pembelajaran dengan model problem based learning ini, nanti kalian diharapkan mampu. Yang pertama, mampu menelaah faktor pendorong dari mobilitas sosial itu dengan benar. Ada 3 penilaian yang akan dilakukan. Yang pertama, penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan. Kita masuk ke pembelajaran inti, kita masuk ke bagian inti. Ibu akan jelaskan sedikit mengenai faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Jadi, semua orang itu bisa melakukan mobilitas sosial, bisa mengalami mobilitas sosial. Tetapi tergantung dengan faktor pendorong dan penghambat. Ketika seseorang memiliki beberapa faktor pendorong, itu mereka akan lebih cepat melakukan yang namanya mobilitas sosial. Mereka bisa melakukan mobilitas sosial. Adapun faktor pendorong dari mobilitas sosial itu yang pertama ada faktor struktural. Yang kedua ada faktor individu, faktor sosial. Kemudian ada faktor ekonomi, faktor politik, dan yang terakhir ada kemudahan mengakses pendidikan. Selain ada faktor pendorong, mobilitas sosial itu ternyata ada yang menghambat.
kemudian perbedaan perlakuan atau diskriminasi itu dapat menghambat yang namanya mobilitas sosial. Ibu punya video, kalian simak ya. Awalnya merupakan seorang pengamen jalanan mendampingi sang ayah. 3 tahun menjadi pengamen jalanan, kehidupannya pun berubah saat bertemu sosok yang memperkenalkannya ke dunia tarik suara profesional. Ada nggak pertanyaan yang ingin kalian tanyakan atau punya pendapat apa kalian tentang video? Bu. Apa Ruslan? Bagaimana para prayoga bisa sukses? Bagaimana Farel Prayoga bisa sukses? Ada yang bisa jawab? Bu. Coba. Karena para prayoga bekerja keras. Karena Farel Prayoga bekerja keras. Betul sekali. Ada yang mau menambahi? Mau menambahkan? Karena dia ingin mengubah kehidupannya. Karena dia ingin merubah kehidupannya. Siapa namanya, Mas? Oke, jadi Ibu siapa yang bertanya itu Ibu catat ya, supaya nanti Ibu bisa menilai. Applause dulu. Ini tadi adalah kisah tentang Farel Prayoga yang meraih kesuksesan karena usahanya, karena keinginannya, karena kerja kerasnya sehingga dia bisa tampil di depan presiden, dan itu tidak semua orang bisa melakukannya. Karena jadi Ibu akan meminta kalian memperhatikan beberapa kasus yang akan Ibu tampilkan. Nah, di kasus ini nanti kalian analisis, kalian cari solusinya dari masalah ini. Ya, dari 4 kasus ini, kasus pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk kasus pertama, kalian analisis mengapa Indonesia kan sudah merdeka ya. Indonesia sudah merdeka. Kenapa masih ada anak-anak Indonesia yang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan? Itu yang perlu kalian pecahkan, cari solusinya. Mengapa? Kemudian kasus yang kedua, ada artis sinetron Sony Lakot ini. Nah, masalahnya yang harus kalian pecahkan itu bagaimana caranya atau mengapa orang yang sudah ada di status sosial atas itu bisa turun. Kemudian kasus yang ketiga, mengapa kemiskinan dapat menghambat mobilitas sosial? Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, mengapa masih terjadi diskriminasi gender di Indonesia? Padahal negara kita itu sudah menjamin hak setiap warga negaranya. Nah, baiklah, Ibu akan membagikan lembar untuk kalian isi, untuk kalian mengerjakan tugas kelompoknya. Nanti kasusnya Ibu lampirkan di masing-masing lembar kerja. Ibu bagi kelompok dulu ya. Kelompok 1, Ruslan, Anissa, Ramadan, dan Aldito. Kelompok 2, Farel, Iqbal, Rara, Seno. Kelompok 1 di situ. Kelompok 1 di situ, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Oke, silakan pindahkan. Kelompok 1 ya. 4 orang. Ini masalahnya, ada kasusnya di sana. Kemudian kelompok 2. Oke, silakan berdiskusi ya untuk memecahkan masalah ya. Berdiskusi ya. Karena Ibu nilai, diskusikan aja supaya dapat pemecahan kasusnya. Oke, sudah semua? Kelompok 1 sudah? Sudah? Saya ingin presentasikan terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 dulu. Berdiri ya nak ya. Perkenalkan dulu namanya supaya apa namanya. Perkenalkan, nama saya Ruslan Indra Hadi. Saya berasal dari kelompok 1 dan saya akan membacakan hasil diskusi
dari kelompok kami. Mengapa masih ada anak di Indonesia yang kesulitan mengakses pendidikan? 1. Rendahnya kualitas sarana fisik sekolah. 2. Sekolah yang jauh dari tempat tinggal. 3. Akses pendidikan yang sulit dijangkau. 4. Rendahnya kemampuan ekonomi orang tua. 5. Rendahnya sumber daya manusia. 6. Mahalnya biaya pendidikan di sekolah yang kualitasnya bagus. Oke, tepuk tangan teruslah. Silakan kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan. Baik, itu diberi kesempatan oleh Ruslan. Siapa yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1? Saya, Bu. Boleh. Perkenalkan dulu namanya. Ruslan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana caranya orang bisa mengalami mobilitas sosial jika ia sulit mengakses pendidikan? Siapa kelompok 1 yang mau menjawab? Saya, Bu. Oh, Ruslan lagi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sipa. Seseorang dapat mengalami mobilitas sosial meskipun sulit mengakses pendidikan. Banyak faktor pendorong lainnya yang dapat membuat individu mengalami mobilitas sosial. Salah satunya rasa ketidakpuasan. Seseorang akan mendorong orang tersebut untuk terus berjuang sungguh-sungguh agar status sosialnya dapat meningkat. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Bagaimana sih, Pak? Apakah pertanyaanmu sudah terjawab? Sudah, alhamdulillah. Salah satu dari kalian untuk menyimpulkan hasil diskusi dan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yevin Nurda. Saya dari kelompok 4 akan memberi kesimpulan pada pelajaran hari ini. Setiap individu dapat mengalami mobilitas sosial, namun terdapat cenderung yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Adapun faktor pendorong mobilitas sosial yaitu faktor struktural, individu, sosial, ekonomi, politik, dan kemudahan mengakses pendidikan. Sedangkan faktor yang menghambat mobilitas sosial adalah kemiskinan dan diskriminasi. Oke, tepuk tangan dulu Bu Yesi. Rasanya setiap orang itu bisa mengalami mobilitas sosial. Namun, ada faktor pendorong dan penghambat seseorang itu untuk melakukan mobilitas sosial. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Ini tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan kalian tentang materi faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Ruslan, Ibu akan bagikan refleksi. Nah, refleksi ini kalian isi itu sesuai perasaan kalian.